Hadirin, secara kuantitas di Indonesia ini lebih banyak orang Islam masuk Kristen ketimbang orang Kristen masuk Islam. Secara kualitas memang kita lebih baik. Artinya orang Kristen yang masuk Islam itu walaupun tidak banyak tapi yang pintar-pintar. Tapi kuantitas dia lebih banyak. Kenapa? Ya kenapa? Banyak yang bodoh-bodoh ini yang masuk ke Kristen kan? Tapi tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Kalau kuantitas jumlah dia lebih banyak, nanti Kristen tuh naik populasinya, Islam turun, akhirnya satu saat 50-50. Jadi ini perbandingan terbalik. Di luar negeri, Eropa, Amerika dan negara barat lainnya itu justru perkembangan Islam amat sangat luar biasa. Sementara di Indonesia termasuk negara di dunia yang paling berhasil mereka lakukan kristenisasi. Jadi kalau tidak diantisipasi, satu saat Indonesia nanti jadi mayoritas Kristen, Eropa, Amerika jadi mayoritas Islam, ya kan? Ini sangat mungkin. Banyak bukti-bukti kan di Spanyol dulu mayoritas Muslim, sekarang habis mayoritas Kristen. Dulu di Filipina 90% Muslim abad 16, sekarang tinggal 10% aja nggak ada loh. Habis itu tinggal di Pulau Mindanao masih dikejar-kejar, dia bilang teroris dan sebagainya. Indonesia ya, tahun 1950 Indonesia itu 99% Muslim. Tahun 98 era kejatuhan Pak Harto, Indonesia tinggal 89% Muslim. Sekarang era reformasi ya, Muslim di Indonesia tinggal lebih kurang 73% loh. Banyak orang nggak percaya, oh nggak mungkin katanya. Lihat ya, banyak majlis-majlis taklim bermunculan, banyak hijaber bermunculan. Ya betul. Tapi yang mereka nilai, mereka lihat itu di perkotaan. Sementara kristenisasi ini terjadi di pedesaan, di pedalaman, ya kan? Banyak sekali di kampung-kampung Jawa Tengah itu dulu mayoritas Islam jadi mayoritas Kristen. Ketika saya dakwah di Jawa Tengah sangat luar biasa. Ada satu kampung tinggal satu kakak yang Muslim, ada tinggal 4, tinggal 7 pada masuk Kristen. Ya kenapa ini hal ini terjadi? Ya. Apa yang menyebabkan pemurtadan begitu hebat terjadi? Ya karena intinya sebenarnya satu. Karena umat Islam tidak mau menjadikan Quran sebagai satu-satunya petunjuk gitu kan. Padahal Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya kan. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dikawal malaikat kan. Untuk apa? Dijadikan petunjuk bagi manusia. Berapa persen umat Islam yang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk? Sangat sedikit sekali. Ya. Kalau umat Islam baca Quran paham artinya, itu jangankan murtad, berbuat dosa kecil aja kita mikir sebenarnya. Hadirin, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Nah, ini satu contoh saya ulang tadi kan, ketika saya dakwah di Jawa Tengah, ya, di Kampung Butukido, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, tinggal 4 kakak yang Muslim. Gunung Merbau, Surojadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, tinggal 7 kakak yang Muslim.
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, tinggal satu kakak yang muslim, bahkan dia datang sendiri ke depan saya. Pak, tinggal saya sendiri yang muslim, semua sudah masuk Kristen di kampung saya. Itu pun saya mau dikasih uang 20 juta loh, kalau saya ambil habis. Jawa Barat, Kertajaya 350 orang murtad, Sindang Jaya 1185, Sindang Sari 1050, Desa Cikembar sampai Gunung Halu, ini orang Sunda, semua sudah masuk Kristen. Di kota Solo, di tengah kota Solo, kampung Jebres ada 11 RT, 2 RT sudah Kristen semua, padahal dulu semua Islam. Nah ini baru salah satu contoh kecil, beberapa contoh kecil, sementara kristenisasi ini terjadi di seluruh Indonesia. Pulau Jawa aja mereka berhasil melakukan kristenisasi itu dalam jangka waktu beberapa puluh tahun. Indonesia bisa 50-50 karena rencana kristenisasi ini tahun 2030 itu Indonesia harus 50-50, ya kan? 2030 kan tinggal berapa? 13 tahun. Ya mungkin saja tidak tercapai, tetapi jangan-jangan tadi 73 tinggal 63%, turun-turun terus, ini berbahaya. Apa yang terjadi kalau sampai mereka mayoritas? Lihat di Ambon, terbantai kita, sedang sholat id diserang pakai tombak, pakai kelewang, kita cuma bawa sejadah mau kena. Bagaimana banyak yang mati? Poso, ya, anak-anak pesantren itu dipotong kayak ayam, dibunuh-bunuh semua. Kenapa? Karena mereka mayoritas. Tolikara sedang sholat id kan, diserang, dibubarin, bahkan masjidnya dibakar. Kenapa begitu? Karena mereka mayoritas, ya kan? Jadi di mana ada mereka mayoritas itu tidak ada toleransi. Toleransi cuma slogan, klise, bahasa-bahasa klise. Sekarang mereka bilang oh toleransi, rukun, damai. Iya, karena mereka minoritas di sini.